Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Angelina Pane dari Biologi 3 Stambuk 2019, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam sediaan mikroskopik. Sediaan merupakan preparat atau spesimen atau sediaan anatomi maupun patologi yang diawetkan. Dan diawetkannya itu untuk tujuan penelitian dan pemeriksaan. Preparat merupakan sampel spesimen yang diletakkan di atas gelas objek atau objek gelas atau slides dan kemudian diamati di bawah mikroskop. Preparat pada umumnya berukuran makroskopik dan mikroskopik. Makroskopik itu adalah preparat yang dapat diamati langsung tanpa menggunakan alat bantu. Dan pengamatan secara mikroskopik itu merupakan pengamatan yang menggunakan alat bantu seperti contohnya mikroskop. Suatu preparat dapat dikatakan layak jika memenuhi syarat-syarat, yaitu syaratnya bentuknya kecil, transparan, tipis, dan kontraks. Dan syarat-syarat ini nanti akan membantu atau menghasilkan preparat yang baik serta hasil dari pengamatan yang baik pula. Penggolongan preparat dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu terdiri dari menurut ketahanan preparat, menurut keutuhan preparat, menurut cara pengirisan preparat, dan menurut cara pembuatan preparat. Yang pertama itu menurut ketahanan preparat. Menurut ketahanan preparat, preparat itu dibagi menjadi 3, yaitu preparat sementara, preparat semi permanen, dan preparat permanen. Preparat sementara merupakan preparat yang hanya keawetannya hanya sementara atau beberapa jam saja dan waktunya itu tidak lebih dari 24 jam. Dan preparat ini merupakan sediaan yang langsung diamati di bawah mikroskop. Tujuan dari preparat sementara itu adalah untuk dia itu mengamati suatu objek dalam keadaan alami atau dalam keadaan segar tanpa mengalami proses pengawetan. Contohnya seperti yang diamati yaitu warna, bentuk, komponen dan komponen jaringan. Yang kedua ada preparat sementara semi permanen. Preparat semi permanen merupakan preparat yang keawetannya hanya sampai beberapa bulan saja, dan preparat ini biasanya diawetkan dengan menggunakan zat berupa zat kimia yang tidak menguap. Tujuan dari preparat semi permanen ini adalah untuk memperpanjang ketahanan dari sebuah preparat yang sedang kita amati, sehingga pada proses pengamatannya itu nanti terdapat preparat yang pada preparat yang bersangkutan yaitu dapat ditunda untuk waktu sementara waktu. Yang ketiga itu ada preparat permanen. Preparat permanen merupakan preparat yang keawetannya bisa sampai beberapa tahun saja. Contohnya itu salah satu metode pembuatan preparat dengan tujuannya adalah untuk tahan lama. Dikarenakan dia tahan lama itu bahannya itu terbatas dan proses pengawetannya itu melibatkan berbagai macam tahapan, yaitu tahapan seperti mematikan sel, mencuci, menghilangkan air, dan menghilangkan alkohol, serta pewarnaan, penjernihan, serta pada perekatan. Yang kedua, menurut keutuhan preparat dibagi menjadi 2, yaitu preparat utuh atau whole moon dan preparat urisan. Preparat utuh merupakan preparat yang objeknya merupakan keseluruhan dari bagian preparat itu tanpa mengurangi atau melakukan pengirisan. Dan biasanya kalau melakukan pengirisan itu dilakukan dengan
memisahkan jaringan yang akan kita amati atau dibuat atau yang diambil organnya. Tujuannya itu adalah untuk menyediakan preparat itu mikroskopik itu yang dapat kita lihat strukturnya secara keseluruhan dari objek suatu yang utuh. Yang kedua, preparat irisan, yaitu preparat yang objeknya merupakan bagian dari irisan yang kita amati, dan pada arah irisannya itu tergantung pada tujuan yang mana mau kita amati, dan tergantung pada objek kekerasannya. Tujuannya itu untuk menyediakan preparat mikroskopik itu dapat memperlihatkan struktur dari objek atau bagian objek secara lengkap seperti pada keadaan yang sebenarnya tanpa mengubah. Yang ketiga, menurut cara pengirisan preparat. Menurut cara pengirisan preparat dibagi menjadi dua, yaitu embedding dan non-embedding. Preparat embedding digunakan metode yang dinamakan dengan metode Farafin, yaitu metode dengan pembuatan preparat dengan penanaman di dalam blok parafin, dan tujuannya itu untuk menghasilkan preparat yang jaringannya itu membuat preparat dengan metode parafin ini dilakukan karena jaringannya itu merupakan bahan yang lunak, dan metode parafin ini merupakan metode irisan atau sayatan dan umum digunakan untuk metode ini. Hampir semua jaringan yang dapat dipotong, dan pada jaringan itu dalamnya itu berbagai kondisi dan berbagai elemen jaringan, dan dapat diamati atau diteliti pembuatan preparat ini dengan metode kedua itu dengan metode Farafin, atau memiliki keuntungan diantaranya itu proses pembandingan lebih cepat dan simpel, dan materi embedding ini dapat disimpan di dalam waktu yang lama dan pada kondisi yang kering serta padat. Membuat irisan yang tipis ini dapat digunakan Farafin sangat baik dan dapat digunakan untuk studi embriologi dan anatomi, dan pada beberapa tahapan harus dilakukan dalam pembuatan preparat irisan ini dengan metode yang kedua Farafin ini, yaitu yang pertama adalah pembiusan. Pembiusan merupakan proses dengan bertujuan khusus untuk merapatkan untuk preparat hewan. Tujuan untuk pada hewan yaitu untuk memudahkan pengambilan jaringan atau bagian dari jaringan pada hewan itu, serta membiusnya dilakukan jika ada yang diambil atau yang kita amati adalah bagian jaringan yang menyangkut pada kelenjar atau kelenjar endokrin, karena dia itu dapat memungkinkan atau berpengaruh terhadap hormon-hormon yang terkandung di dalam senyawa kimia yang umumnya digunakan untuk membius atau yang biasanya digunakan untuk hewan kelinci, tikus, marmut, dan anjing. Yang kedua itu metode kolektif, adalah proses pengambilan jaringan dari bagian dari jaringan dari sumber alami, baik berupa tumbuhan ataupun hewan, yang akan digunakan sebagai bahan dasar dalam mikroteknik hewan pada jaringan hewan setelah dilakukan pengambilan. Yang kedua itu dehidrasi. Dehidrasi merupakan proses pemasukan sampel ke dalam larutan
sehingga dehidrasi itu berseri dari konsentrasi yang rendah sampai konsentrasi yang tinggi dengan mengurangi konsentrasi air. Keempat adalah penjernihan atau clearing. Penjernihan merupakan proses yang harus dilakukan setelah dehidrasi. Tujuan dari penjernihan itu adalah untuk menggantikan tempat alkohol yang tadi sementara itu dalam jaringan yang telah mengalami proses dehidrasi dengan suatu solvent atau medium penjernihan sebelum proses penanaman dalam blok parafin. Selanjutnya adalah infiltrasi. Infiltration adalah suatu proses atau usaha untuk menyusupkan media air pada penanaman atau pada embedding media ke dalam suatu jaringan dengan jalan menggantikan kedudukan dehidrasi dan bahan penjernihan. Jalan penjernihan itu merupakan proses pemasukan atau penanaman jaringan ke dalam balok parafin dengan cetakan sehingga memudahkan proses penyayatan dengan bantuan mikroskop, dan tujuan dari tahapan ini adalah untuk membantu balok parafin yang berisi jaringan yang akan dibuat preparat permanen. Blok parafin yang digunakan untuk penanaman jaringan harus memiliki titik leleh yang sama pada parafin yang digunakan pada saat waktu infiltrasi. Selanjutnya itu adalah penyayatan atau sectioning atau proses penyayatan adalah pembuatan sayatan atau pita dari blok parafin yang telah terbentuk dengan menggunakan mikrotom, dan tujuannya itu adalah untuk membuat sayatan pada jaringan dan dapat dilihat jelas dari dalam mikroskop. Dan yang selanjutnya itu adalah penempelan. Penempelan atau fiksasi adalah proses pelekatan atau penempelan sayatan jaringan pada kaca objek atau gelas objek dengan bantuan media. Pelekatan tertentu itu akhirnya dan yang terakhir itu adalah pewarnaan. Pewarnaan adalah metode untuk digunakan untuk simbol dalam membersihkan jaringan pada blok parafin dan pada kaca objek. Pewarnaan ini tujuannya untuk membersihkan jaringan dari kaca objek dari suatu tahapan dalam mikroteknik untuk mempertajam atau memperjelas bagian mana yang mau diamati pada jaringan, terutama pada sel-sel, sehingga dapat dibedakan dan dapat ditelaah di bawah mikroskop. Yang kedua, embedding yaitu dibuat dengan melalui teknik pengirisan secara bebas atau langsung terhadap bahan-bahan yang dibuat menjadi preparat, seperti menggunakan silet tajam dengan bantuan gabus atau hand microtom sebagai penahanan bahan pada saat pengirisan. Dan cara ini digunakan apabila akan dibuat suatu preparat yang merupakan bahannya itu tidak mudah atau dia itu rapuh dan kemudian dapat diiris secara langsung. Preparat yang terakhir itu adalah dengan penggolongan. Metode atau cara pembuatannya itu dibagi menjadi 4, yaitu pejetan, oles, maserasi, dan yang terakhir itu rentang. Preparat apusan atau olesan merupakan proses yang digunakan untuk cara pembuatan lapisan atau film pada suatu bahan yang berupa cairan yang diletakkan di atas gelas benda yang bersih dan bebas lemak.
dan setelah itu dilakukan fiksasi dan diamati dan ditutup dengan glass object atau cover glass dan diamati di bawah mikroskop. Kemudian struktur sel itu untuk penyusutan cairan dan tujuannya itu untuk penyusutan cairan dan mengeluarkan yang ada yang tujuannya itu untuk melihat struktur sel atau penyusun cairan dan mengetahui berbagai parasit yang biasanya berhubungan dengan mendiagnosa penyakit. Contohnya itu adalah seperti darah, feses, urin, dan lain-lain. Preparat pijetan merupakan preparat yang proses pembuatannya dengan cara menekan pada suatu objek yang akan diamati di atas gelas benda, atau dilakukan pemijatan dengan menggunakan ibu jari atau benda yang tumpul, misalnya itu pensil, dan diperoleh lapisan tipis yang dapat nanti kita amati di bawah mikroskop. Tujuan dari preparat itu adalah agar sel-sel penyusun dari jaringan tersebut pada organ yang bersangkutan dapat terpisah dengan yang lainnya dan nanti mudah untuk membentuk aslinya yang cukup tipis dan transparan dan tersebar dalam suatu lapisan yang dapat diamati di bawah mikroskop. Preparat yang terakhir itu preparat rentang, merupakan preparat yang proses pembuatannya dengan cara merentangkan objek yang nanti diamati di atas gelas objek sehingga yang diamati di bawah mikroskop sehingga didapati lapisan yang tipis. Proses perentangan di atas gelas objek ini harus dilakukan pada sesegera mungkin pada saat hewan itu dibedah dengan tanpa pencucian atau dengan bahan kimia apapun. Preparat yang terakhir itu preparat maserasi, yaitu merupakan preparat yang cara pembuatannya dengan pembusukan atau diamati bagian-bagian tertentu menjadi lunak dan hilang, dan sedangkan bagian-bagian yang terdapat larutan maserator akan tetap bertahan dan akan utuh. Dan proses pembusukan preparat ini dengan cara merendam bagian yaitu ke dalam larutan maserator yang terdiri dari campuran asam lemak, zat asam tertentu dengan konsentrasi tertentu, dan lamanya waktu yang diperlukan yaitu pada perendaman itu tergantung pada kekerasan pada jaringan yang berhubungan atau yang bersangkutan, dan waktunya itu kira-kira sekitar 1-2 hari. Dan kemudian jaringan tersebut dibuat menjadi suatu preparat permanen atau preparat yang awetan. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.